Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 10 Oktober. Apa yang dilakukan Alzheimer pada otak? Yesaya 26 ayat 3 berfirman, "Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Ketika Anda berpikir tentang Alzheimer, wajah Ronald Reagan atau Charlton Heston mungkin terlintas dalam pikiran. Patty Davis, putri Ronald dan Nancy Reagan, menulis bahwa ada cara lain yang diungkapkan wajah untuk kisah Alzheimer. Pada tahap awal, Alzheimer mata penuh kewaspadaan, tabir ketakutan, seolah-olah orang tersebut sedang berdiri di tepian kabut, mengetahui bahwa pada waktunya hal itu akan menelannya dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri darinya. Saya biasa melihat dalam mata ayah saya secara bersamaan, bermohon dan berpegang teguh. Itu akan terjadi ketika sebuah kalimat terputus karena dia tidak dapat mengingat bagaimana menyelesaikannya. Atau ketika dia berkata, "Saya mempunyai kondisi ini. Saya selalu melupakan sesuatu." Perlahan, terkadang selama berbulan-bulan, terkadang bertahun-tahun, mata berhenti memohon. Ada kepasrahan, penerimaan terhadap jarak, keasingan, kehidupan yang sedikit jauh dari rumah. Anda akan tahu seperti apa itu ketika Anda melihatnya. Dan satu-satunya belas kasihan adalah rasa takut tampak telah mereda. Penyakit Alzheimer ditandai dengan penyebaran plak lengket secara bertahap dan gumpalan serat kusut yang mengganggu organisasi halus sel-sel saraf di otak. Ketika sel-sel otak berhenti berkomunikasi satu sama lain, mereka berhenti bertumbuh, menyebabkan ingatan dan penalaran memudar. Ukuran dan berat otak menyusut, dan permukaannya yang sebelumnya tampak lebat menjadi berlubang dengan celah dan retakan. Selain itu, kita hanya mengetahui sedikit saja tentang penyakit mengerikan ini, yang mengancam akan menyerang sekitar 14 juta orang Amerika pada tahun 2050. Namun kita mulai bisa mengatasinya. Studi biarawati yang dilakukan oleh Dr. David Snowdon, yang sebelumnya terlibat dalam Adventist Health Study, telah menunjukkan bahwa riwayat stroke dan trauma kepala dapat meningkatkan peluang Anda terkena Alzheimer. Di sisi lain, pendidikan tinggi dan kehidupan intelektual yang aktif sebenarnya dapat melindungi Anda. Setelah menganalisis autobiografi singkat hampir 200 biarawati, ditulis ketika mereka pertama kali menerima perintah suci, Dr. Snowden menemukan bahwa suster yang telah menggunakan struktur kalimat dan konsep yang lebih kompleks, dan mereka yang sebagai anak perempuan mengungkapkan emosi paling positif dalam tulisan mereka, hidup paling lama. Melalui otak kita, Roh Kudus berbicara kepada kita betapa pentingnya melindungi itu dari cedera, menjaganya tetap tertantang secara aktif dan berpikir positif. Doa kita hari ini, Tuhan bantu kami untuk selalu berpikir positif dan memikirkan tentang Engkau saja. Amin.